Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Elestari Soekardi, biasa dipanggil Sri, APN 3B, NPM S012020-047. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan dari negara Prancis. Baik, jadi negara Prancis. Negara Prancis saat ini terkenal dengan istilah Republik Kelima. Negara Prancis merupakan sebuah negara republik dan berbentuk negara kesatuan. Prancis menganut sistem pemerintahan semi-presidensial. Jadi, mengapa disebut semi-presidensial? Karena dalam menjalankan roda pemerintahan, presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan dibantu oleh seorang Perdana Menteri. Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan yang presidensial secara murni, di mana presiden hanya menjalankan pemerintahan seorang diri dengan hanya dibantu oleh kabinetnya. Pemerintahan nasional Prancis memiliki 3 cabang, yakni cabang eksekutif yang dipimpin oleh seorang presiden dan seorang perdana menteri, cabang legislatif yang terdiri atas parlemen 2 kamar, dan cabang legislatif atau sistem pengadilan. Yang pertama, lembaga eksekutif. Konstitusi Prancis saat ini memberikan kekuasaan lebih pada badan eksekutif yang terdiri dari presiden dan perdana menteri. Presiden memiliki jabatan resmi sebagai kepala negara dan merupakan komandan tertinggi di Angkatan Bersenjata Nasional. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 5 tahun. Sedangkan Perdana Menteri dipilih oleh Majelis Nasional. Perdana Menteri di sini merupakan kepala atas Dewan Menteri atau kabinet, di mana kabinet ini sendiri ditunjuk oleh presiden dengan rekomendasi dari Perdana Menteri. Jadi, berdasarkan definisi kekuasaan yang ada, yang dalam hal ini telah berubah menjadi konvensi politik. Presiden semata-mata bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri dan pertahanan nasional. Sedangkan Perdana Menteri bertanggung jawab atas kebijakan domestik. Ada kalanya proses pemerintahan bisa berlangsung rumit jika terjadi periode atau masa kohabitas. Artinya, Perdana Menteri dan Presiden yang terpilih secara resmi berasal dari partai yang saling bersaing. Satu dari kekuasaan paling penting yang dimiliki Presiden adalah kewenangannya untuk membubarkan Majelis Nasional dan mengadakan pemilihan baru atas badan legislatif. Presiden juga diberi kewenangan untuk mengajukan beberapa permasalahan kebijakan tertentu seperti perjanjian-perjanjian di Uni Eropa ke dalam referendum nasional. Sedangkan Perdana Menteri menguasai otoritas signifikasi sebagai pemimpin partai mayoritas atau koalisi. Cabang kedua, yaitu lembaga legislatif. Prancis memiliki sistem legislatif bikameral yang terdiri dari Majelis Nasional dan Senat. Anggota Majelis Nasional terdiri dari 577 anggota, sedangkan dalam Senat terdiri dari setidaknya 321 anggota. Anggota dari Majelis Nasional atau Badan Legislatif Utama dipilih secara langsung setiap 5 tahun sekali, sedangkan senator dipilih secara tidak langsung melalui satu mekanisme di mana pada setiap departemen didirikan seperti semacam kantor pemilihan umum. Jadi, kewenangan senat pun juga dibatasi, dalam artian ketika terjadi ketidaksepahaman antara dua lembaga legislatif ini, maka keputusan final tetaplah menjadi kewenangan Majelis Nasional. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya mengenai lembaga legislatif. Kita beralih ke cabang. Baik,
Kita akan beralih ke cabang yang terakhir, yaitu lembaga yudikatif. Sistem yudikatif Prancis terdiri dari 2 cabang, di mana pada masing-masing cabang terdapat semacam hierarki Mahkamah Agung. Cabang yang pertama, pengadilan administratif, mengurusi masalah yang berkaitan dengan peraturan pemerintah atau sengketa antar lembaga-lembaga publik. Cabang yang kedua itu pengadilan umum, mengurusi kasus-kasus sipil dan kriminalitas warga Prancis. Dalam pengadilan umum atau pengadilan yudisial terdapat 2 jenis pengadilan, yaitu pengadilan sipil dan pengadilan kasus kriminalitas. Pengadilan sipil bertugas untuk menangani kasus antara perseorangan dengan korporasi, sedangkan pengadilan kriminal menangani kasus pelanggaran ringan atau kasus pembunuhan. Mungkin seperti itu dari penjelasan dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.